Seperti biasa kita akan melanjutkan latihan ya terjemah yang saat ini sedang kita kita adakan. Nah, jadi perlu diketahui biar tidak bingung bahwa kelas terjemah kita ini ada dua macam. Ya, jadi ada kelas yang kita adakan sekali dalam sepekan ya, yaitu setiap hari Jumat. Biasanya Jumat jam 7 jam 8 ya. Nah, tapi karena kita berada di bulan Ramadan, maka pembelajarannya kita undur jadi jam setengah 9 atau jam setengah 9 lewat. Nah, tergantung selesai sholatnya jam berapa ya di sini ya. Nah, semoga ikhwah yang lain bisa menyesuaikan ya, baik yang ada di timur Indonesia, mulai Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya, ataupun yang berada di bagian barat Indonesia ya, mulai Pulau Sumatera, Medan, Aceh dan seterusnya. Nah, jadi untuk pertemuan sebelumnya kita mengadakan ujian ya kemarin ya. Nah, bagi yang hadir, kita sudah mengadakan ujian kemarin. Ya, untuk teks pertama kita sudah selesaikan dan insya Allah pada malam hari ini kita masuk ke teks kedua. Ya, oh iya ya. Jadi biar nggak bingung ya, kelas terjemah kita ini ada dua. Ada kelas yang rutin setiap hari tanggal 13 sampai tanggal 27 Maret ya, yang kita adakan tiap pagi ya jam 6 sampai jam 7 pagi. Nah, di kelas terjemah yang tiap hari ini, yang daurah Ramadan ini, nah kita membahas teks-teks soal ya ke Timur Tengah. Nah, adapun di kelas Jumat malam ini kita juga ada kelas-kelas gratis untuk siapapun boleh bergabung ya, yang sudah masuk ke dalam grup bahas soal ataupun grup lainnya silakan bergabung. Nah, di kelas Jumat malam ini kita membahas kitab nggak ada di sini ya. Nah, yang kita buka sekarang ya, ini nama kitabnya adalah Istamti' Bihayatik ya. Nah, jadi ini kitab latihan kita untuk menerjemah ya, sebagaimana yang telah sering ya Ustaz sampaikan bahwa kendala utama dalam ujian itu bukan tentang nahwu shorof ya, bukan tentang kaidah bahasa Arab, bukan tentang i'rab ini apa bukan. Ya, kendala utama saat ujian itu adalah ketidakmampuan kita untuk memaknai atau merangkum makna yang terdapat dalam sebuah teks yang panjang. Ya, artinya dalam bahasa lain kita perlu mengasah kemampuan antum semua di sini ya, dan mengasah kemampuan ini memang tidak ringan ya. Nah, memang tidak ringan, memang butuh proses. Nah, tapi nggak apa-apa ya, dengan adanya kelas ini semoga kita bisa membantu setidaknya memberikan gambaran-gambaran bagaimana soal-soal itu akan ditampilkan, yang memberikan tips-tips bagaimana cara untuk menguasai atau eh, ya sampai antum memiliki kemampuan maharatut terjemah ya, kemampuan untuk membaca teks ya, sambil baca teks Arab itu langsung dapat artinya sekaligus ya. Nah, jadi ini yang ingin kita capai sebenarnya. Karena kita sudah banyak ya, mungkin udah ada yang pernah mencoba tryout ya yang ada di website kita. Nah, di situ mungkin antum udah tahu bahwa belum lagi masalah istima gitu kan, belum ini apa Qur'annya yang panjang-panjang. Nah, dan waktu ujian sangat singkat, maka kita harus sangat menggunakan waktu seefisien mungkin. Nah, selagi kita belum menghadapi ujian, ya, maka kita masuk dulu ke pembelajaran tentang terjemah ini. Ya, karena barangkali sudah ada yang pernah mempelajari di sekolahnya atau di pondoknya. Ya, semoga dengan ada kelas ini bisa semakin mengasah ya. Nah, dan terutama bagi yang belum, ya. Ini saya tekankan ya sekali lagi di banyak majelis kita sampaikan juga bahwa bagi antum ya siapapun yang di pondoknya udah belajar kitab-kitab nahwu saraf ya, udah belajar kitab Alfiya Ibnu Malik, Ajrumiyah, syarahnya ya dan seterusnya. Ya, siapa yang udah belajar kitab-kitab tersebut ya,
akan sangat membantu untuk membaca ini, membaca teks dan menerjemahkan ini. Tapi satu hal yang pasti bahwa ketika antum sudah tamat kitab-kitab tadi, alfiyahnya udah selesai, syarahnya udah selesai misalkan gitu ya. Kemudian baitnya sudah hafal, belum lagi ajrumiyahnya, ya syarahnya sudah banyak yang dipelajari. Nah, ketika antum baru mempelajari kitab-kitab kaidah ini sangat belum cukup sekali untuk menjawab soal-soal ke Timur Tengah. Ya, makanya beberapa tahun terakhir itu banyak sekali ya. Ini perlu kita sampaikan ya, tidak sedikit lah ya bahasa itu, tidak sedikit barangkali ada orang tua ya atau ustadz-ustadz dari pesantrennya atau bahkan dari pihak pesantrennya atau bahkan dari siapapun orang yang kenal dengan seorang siswa atau siapapun itu gitu ya yang merasa, oh ini anak ini harusnya lolos nih. Ya anak ini dengan kemampuan yang dia miliki, nilai bahasa Arab dia tinggi, harusnya lolos. Ya. Dan Ustadz sendiri pun juga udah pernah nyampaikan bahwa ada ada salah seorang alumni pesantren ya di Indonesia lah ya. Kita nggak sebutkan pesantrennya. Tadi ya sudah belajar kitab-kitab nahwu, sharaf dan lain-lain tadi. Nah, ketika kita hadapkan dengan teks-teks seperti ini bingung. Ya, kenapa bingung? Karena di pondoknya tidak terbiasa untuk menerjemahkan teks. Ya, mereka hanya terbiasa untuk mempelajari teori-teori. Ya, padahal kita tahu tujuan mempelajari bahasa Arab itu bukan untuk paham nahwu shorof. Ya, kita ulang lagi ya. Tujuan untuk mempelajari ilmu nahwu shorof itu bukan hanya sekedar untuk memahami ilmu nahwu shorof. Ya, tapi ilmu nahwu itu, ilmu kaidah bahasa Arab itu adalah ilmu alat. Ya, kita kenal ilmu alat. Artinya kalau dia sebagai alat, maka dia digunakan untuk sesuatu yang lebih besar. Ya, kunci, alat pembuka pintu, maka dia digunakan untuk buka rumah misalkan. Ya, eh nausaraf ya, dia ilmu alat, maka dia digunakan untuk membuka sesuatu yang lebih besar. Jadi jangan hanya sampai paham nausarafnya aja. Yang membuka yang sesuatu yang lebih besar itu kalau kata Imam Syafi'i, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum. Ya, siapa yang melaut ilmunya itu ya, paham sekali nahwu sarafnya, nah maka dia akan sangat dimudahkan nanti untuk mempelajari seluruh ilmu-ilmu khazanah keislaman. Karena semua ilmu-ilmu Islam itu dengan bahasa Arab ya akan menjadi miris sekali kalau kita misalkan alumni kampus keislaman tapi bahasa Arab kita masih lemah gitu ya. Dan banyak sekali ulama mengatakan siapa yang ingin mendalami ilmu keislaman ya fardu ain bagi dia untuk mempelajari bahasa Arab ya. Baik, itu pembuka untuk pembelajaran kita pada malam hari ini ya. Dan seperti biasa coba kita tes dulu kedengaran semuanya ya. Kedengaran Ustaz. Oke, baik. Alhamdulillah, sautukum wadih Ustaz. Masya Allah, wadih, syukran ya Mozat Fahmi. Mozat, ini bukan Mosat ya, Mozat ya. Nama Ustaz, Aywa, Mozat Fahmi Ustaz. taib, tamam, tamam. Oke, tadi Ustadz sudah mengirimkan link absensi di grup. Ya, silakan diisi dulu sementara. Ya, jadi biar kita tahu yang hadir kali ini ada dari mana aja, silakan diisi. Ya, sambil kita lihat yang udah mengisi. Oke, sekarang kita tanggal 15 bulan 3 ya. Ya, ini ada Kais, ya ada Priska, ada Pandu, ada Rosita. Oh ya, info ya buat Rosita ya. Kan pemerintah Kota Solo kan bekerja sama dengan Markaz Mehira untuk bimbel gitu kan. Nah, kemarin diinformasikan insya Allah bimbelnya akan mulai diadakan lagi nanti tetap mukanya habis lebaran ya, Rosi ya. Oke, ada Adela, ya. Adela nama anak Ustadz nih. Pas dia baca Adela loh. Ya, kok nama Adela katanya ya. Nah, dari Palembang. Oke, silakan diisi itunya, absensinya. Type ya. Sambil diisi, sekarang kita akan masuk ke teks yang kedua. Share screen-nya kelihatan ya semua?
Oke, taib. Taib ya. Nah, untuk teks yang kedua ini kita akan langsung aja ya. Dan insya Allah setelah belajar nanti kita akan share file PDF-nya sekaligus semuanya. Atau sebentar. Ini udah pernah kita share belum sih yang teks lengkapnya ini, yang istamti bihayatik belum ya? Udah pernah Ustaz. Oh, udah pernah. Sudah pernah. Oke, ya berarti udah ada ya. Nah, tapi nggak apa deh, kita share sekali lagi barangkali ada yang belum. Sebentar. Ya sambil diisi itunya, absensinya. Istamti' bihayatik. Nah, oke. Barangkali ada yang baru masuk ke grup ya. Nah, silakan dibuka bukunya, PDF-nya. Oke. Seperti biasa, ada yang mau mencoba menerjemahkan dua baris pertama deh, pendek-pendek nih. Ada yang mau coba? Dari mana sampai mana tadi? Dua baris pertama, Satya. Ya, saya dulu berarti. Hmm, ini aja nih. Nah, Mada Mada sana apa sih? terus? Mada sana Sa? yusrik an sufri asbabil part apa? Tadi judulnya apa? Agak putus suaranya. Mada sana kamu Sana? yastariku annasu ghaliba sana Oke, terus. yastariku annasu ghaliban fi asbabil husni wal farah fahum jami'an yafrahuna idza kasri beriman fahum jami'an yafrahuna idza kasurat amwaluhum Ah, wa yafrahuna idza taraku fi a'malihim. Itu ya. terus dua baris saja tuh. Perhatikan. Mada sana ta'lamun, apa yang akan kita pelajari. Oke. Yastaraku an-nasu ghaliban fi asbabil husni wal farah. Manusia pada umumnya itu memiliki suatu sebab apa namanya huzn, kesedihan dan kebahagiaan yang sama. Fahum jami'an yafrahuna idza kasurat amwaluhum. Mereka semua itu senang ketika banyak harta yang melimpah. Oke, baik, syukran ya, Satya. Jadi kita masuk ke teks yang kedua. Madza sanata'allamu? Apa yang akan kita pelajari ya? Nah, jadi mulai yashtarikun nasu ghaliban ya fi asbabil huzni wal farhi. Ya, kalau yashtariku ini secara bahasa artinya apa ya? Bersamaan gitu ya. Nah, atau kalau dalam bahasa yang lebih enak kita artikan, manusia ya secara umum ghaliban ini artinya kebanyakan ya atau pada umumnya. Ya, pada umumnya. Ya, bisa kita dahulukan pada umumnya di depan boleh ya. Pada umumnya, nah ini ada manusia. Dalam mengartikan teks sebaiknya kata manusia ini kita ganti ya, bisa kita ganti menjadi orang-orang ya. Pada umumnya ya, orang-orang eh ya kan ya stariku bersamaan ya, bisa kita ganti dengan pada umumnya orang-orang apa ya, memiliki titik kesamaan dalam penyebab sedih dan penyebab bahagia ya, atau memiliki titik temu gitu ya. Nah, itu biar lebih enak kita mengartikan ya. Atau boleh juga orang-orang biasanya memiliki kesamaan dalam penyebab kesedihan dan kebahagiaan. Kebahagiaan. Nah, ya, fahum jami'an, mereka semuanya itu akan bahagia ya idza kathurat amwaluhum ya. Uangnya banyak. Ya, jika banyak uangnya, banyak hartanya. Uangnya. Ya, jadi kathurat amwaluhum. Jadi amwaluhum ini menjadi fa'il dari kathurat ya. Baik. Silakan dua baris berikutnya ada yang mau coba? Priska, silakan Priska. Habis ini Mozart ya. Ini ada yang tepuk tangan nih. Silakan Priska. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yafrahuna idza taraku fi a'malahum wa yafrahuna idza safu min
amrodihim. Nah, Udah, artinya Ustaz. artinya Artinya wa yafrahuna, mereka senang, idza taroku fi a'malahum, jika amalnya meningkat. Wa yafrahuna, dan mereka bahagia, idza safu min amrodihim, jika penyakitnya sembuh. Oke ya. Nah, jadi ini perlu kita detailkan beberapa hal di sini. Ya, wa yafrahuna, dan mereka itu bahagia ya apabila ini apa nih? Asal katanya apa nih? Setelah kata idza ini. Ide Ya, setelah kata idza ini apa? taroku Fil madhinya apa? roko yarfi Roko, roko yarfu roko yarku, roko yarku bekia yarko roko yarku bukan. okia yarko Coba kalau iya sebentar. Kalau ini perlu kita cek di kamus ya. Biasanya gitu. Kalau ragu sebaiknya kita cek di kamus. Jadi pertanyaannya apakah ini sulasi mujarrad atau sulasi mazid? Karena boleh jadi boleh jadi beda artinya ya. Nah, kalau dibikin apa tadi? Roko ya. Atau roko ya. Coba kira-kira apa dulu nih biar Ustaz jelaskan. Kira-kira apa nih? Kemungkinan fi'il madhinya apa si dia ini? karoko Taroko. Oke, taroko ya. Kita ini kan kita detailkan masing-masing ya. Sebentar. Jadi biar ketahuan perbedaannya. Kalau ada perbedaan, taroko. Terus apa lagi? Ada lagi kemungkinan yang lain? rokia Rokia. yarku Oke, Rokia gitu ya. Rokia. Apa lagi? Oke. Itu aja. Oke, katakan dua itu ya. Kalau taroko apa artinya? bersuka cita Apa taroko? naik apa itu dia Meningkat. meningkat Ya, meningkat. Kalau Rokia, nah Rokia ini saya nggak tahu nih. Rokia itu apa? Ada Rokia yang ada apa? Berkembang. Ada ya Rokia berkembang ya? maju gitu ya berkembang gitu Kalau di kamus yang Ustaz pegang ini nggak ada nih. Rokia bab fa'ila nggak ada. Iya. Yang ada tuh roko. Roko itu kalau roko ya. Nah, kalau roko ini artinya bisa memakai guna-guna. Wah, bahaya nih ya. Guna-guna. Kayaknya nggak ada hubungan sama guna-guna ya. Nah, makanya ada namanya ruqyah. Ya, ruqyah. Ruqyah. Nah, ruqyah itu bahasa Arabnya ruqyatun ya. Ruqyatun. Nah, jadi kalau kita lihat di sini hampir bisa dipastikan bahwa fi'il madhinya adalah taraqqa. Ya, taraqqa. Dan sekarang taraqqa ini kan untuk dhamir huwa, sementara ini kan hum nih. Dibacanya apa di sini? tarku Tarakku atau ada pilihan lain nggak? tarku Mana yang benar? Tarakkau atau taraku? Tarakku. taroku Ah, taroku jadi yang benar itu adalah tarakkau ya. Itu yang benar. Ya kalau ya ini ada ininya ya, ada yang alalnya. Jadi asalnya itu adalah tarakkayau.
Ya, Taroku. dia tafa'alu, kayu asalnya itu. Ya, jadi Wazannya berarti tafa'alu. betul. Jadi si tarakau ini tarakau harusnya bacanya ya. Jadi ini sangat terkait dengan ilmu apa namanya? Ilmu tentang i'lal. Nah, kalau yang Mm-mm. udah ada apa namanya buku yang materi seleksi Timur Tengah itu tuh udah ada materi i'lal di sana, silakan dipelajari. Ya, atau nanti bisa tunggu ininya ya, kelas intensifnya habis lebaran kita adakan. Nah, jadi ini tarakau. Tarakau ini asalnya adalah tarokoyu. Ya, tarokoyu. Ini asalnya nih, ya. Nah, Hmm. ada yang tahu nggak mau kita apain tarokoyu jadi tarakau ini apa? Mau diapain dia? Eh, hmm, Coba perbedaan antara antara tarakau dengan tarokayu apa bedanya? hmm. Ada yang Ada yaknya. Nah, yaknya, Qalbul ya'i wawan. hah? Kalau di kulibatil waw yaan, kalau diganti ya menjadi waw, dua buah wawnya. Hmm. Nah, ya di sini jadi ada kaidah dalam bahasa Arab itu bahwa kalau ada ya yang terletak di akhir sebuah kalimat, sebuah kata gitu ya, sebuah fiil. Nah, jadi iya-nya ini harus dihapuskan karena bukan dihapuskan ya disukunkan. Kenapa? Karena berat. Ya ada istilah itu listiqal atau listithqal dhammati alal waw atau alal ya biasanya ya. Nah, maka di sini sukinatil ya disukunkan ya. Kenapa? Karena berat ya. Karena berat dhammah itu pakai ya. Maka dia berubah menjadi taraqayu. Nah, ada iya-nya sukun sama wawunya juga sukun. Nah, ya. Lalu ketemu dua yang sukun, mau kita apakan kalau ketemu dua sukun biasanya? membuang. Buang. Dibuang, ya. Maka kalau ketemu dua sukun dibuang dan yang di sini yang dibuang adalah ya-nya, maka dia berubah menjadi tarakau yang ini, Oh, ya. Bukan wawunya dibuang, ya. Ada yang tahu nggak wawunya ini apa? Apa dia nih? Detailnya apa dia nih? Wawunya ini. Tanda zaman. Apa? Lama bau jamak. Iya, wawu jamak ini sebagai apa? Fi mahalli apa dia? eh, Nah, fi mahali raf'in fa'il kan? Tamam, ya, ya. Jadi si wawunya ini adalah fa'il, makanya dia tidak boleh dihapuskan. Gitu ya. Waw ini fa'il dia nih, makanya dia nggak boleh dihapuskan. Ya, kalau ya ini cuman, bukan cuman ya, ya Hmm. ini kebetulan huruf ilat. Nah, dan teorinya gitu biasanya huruf ilat ini biasa kita sebut sebagai huruf penyakit. Ya, kalau ada penyakit kan harus disembuhkan gitu kan. Nah, salah satu cara penyembuhannya kalau dia bertemu dengan sukun, maka kita hudhifatil ya'u liiltiqai atau liltiqai sakinaini ya. Dihapuskan ya karena bertemu dengan sukun, makanya bacaannya adalah tarakau gitu ya. oh, Oke. Nah, jadi teorinya alal ini sangat penting sekali ya. Apalagi kalau sudah ketemu dengan isim mangkus, isim maksur, ya itu ya, dua itu terutama ini akan sangat membantu sekali untuk memahami bagaimana perubahan fiil-fiil yang mu'tal. Nah, kalau ada yang mau ininya, ada yang jual kitabnya, ya kitabnya namanya Salsal Madakhal, cari aja di online itu ada. Kalau dulu Ustadz beli sekitar berapa? 17.000 ya. Nah, di sana dijelaskan teori yang alal dan biasanya Ustadz merujuk ke kitab Salsal Madakhal tersebut ya. Oke, taib. Nah, satu lagi. Kalau misalkan, ini misal ya, kalau misalkan kepepet nih, atau apalah istilahnya ya, atau ragu gitu kan, ini sebenarnya bentuk yang benarnya apa sih, taraku atau tarakau? Jadi sebenarnya itu sudah ada website yang menyediakan tasrif ya dengan cukup lengkap.
Nah, webnya itu ini. Coba kita ganti dulu share screen-nya. Chrome. Sebentar. Ya, jadi ini kalau betul-betul ragu ya, ini sangat cukup membantu. Sebentar. Share screen tadi di sini ya. Stop presenting. Kita share screen lagi. Windows. Ini ya. Ini dia nih. Oke. Kelihatan share screen-nya? Kelihatan Ustaz. Nah, ya. Jadi ini website yang memperlihatkan kepada kita bagaimana perubahan ini ya, tasrif dari suatu kata. Oke ya, misalkan ini kan tarakka nih. Ya, kita cari tarakka, maka muncul tuh. Ya, fi'il ma'lumnya tarakka, fi'il ma'lum madhi ya, fi'il ma'lum mudhari'nya ya tarakka. Amarnya tarakka. Nah, kita lihat ya, kita cari yang fi'il madhinya tadi kan, yang untuk humnya. Nah, untuk humnya berarti hum ini kan. Nah, jadi hum tuh tarakkau bacanya ya. Tarakkau. Ya, silakan digunakan webnya. Untuk link websitenya kita kirimkan ke grup. Nah, coba ya, silakan aja nanti di ini kan, di explore ya. Apa namanya? Jadi agar kalau ada yang ragu, ada yang ini apa ya harusnya gitu kan, muncul semua di sini. Ya, misalkan kalau kita cari yang lain apa ya? Misalkan kalau ini muncul nggak ya? Kalau satu huruf aja. Nah, misalkan kita munculkan yang huruf T aja. Enggak, maksudnya dipakai gitu. Itu enggak. Ya, benar. Oh ini. Oke ya. Nah, misalkan yang huruf Q aja gitu kan, itu muncul di sini tuh. Ya, kita cari huruf Q aja maka muncul fil madhinya waqa, fil amarnya Q gitu kan. Ada bacaannya dan seterusnya ya. Baik. Ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Ustaz, jadi taroku itu taroku itu i'rabnya apa? Oke, kita balik lagi ke tarakau ya. Sebentar. Ini kita back dulu ke sini ya. Sebentar. Nah. Dah. Jadi kalau tarakau ini pertanyaan Priska ini ya, i'rab yang detailnya gitu ya. Priska? Iya Ustaz. Ya. Jadi tarakau ini dia fi'il madhi dia nih. Ya, jadi dia fi'il madhi di sini dan tunggu dulu sebelum saya jawab deh. Dia fi'il madhi mabni dengan apa? Ada yang tahu? Dengan wow. Dengan sukun, Ustaz. Dengan sukun. Nah, Belakangnya. Nah, jadi untuk menganalisa sebuah fi'il madhi ini mabninya dengan apa, kita harus kembali juga ke tanda mabni fi'il madhi. Kalau mabni fi'il madhi bertemu dengan waw jamaah, apa tanda mabninya, tanda binanya? Hah? Ayo, ada yang pernah belajar nggak? Kalau ada fi'il madhi ketemu dengan waw jamaah, artinya dhamir hum ya, maka fi'il madhinya mabni dengan apa? Wawnya. Gampang, gampangnya nih, ada kata ah, ad- ada kata fa'alu misalkan. Fa'alu ini kan bersambung dengan waw jamaah gitu kan. Maka dia pasti mabni dengan dhamma. Nah, sekarang kalau tarakau ini mabni dengan apa dia?
Fathah. Hah? Mabani dengan sukun, Ustaz. Mabni dengan sukun. Mana sukunnya? Fathah. Kita kan melihat mabni atau enggaknya ngelihatnya di huruf akhir kan. Huruf akhirnya harus di lam fi'il bukan? Mukodar, Ustaz. Tetap doma tapi mukodar. Dhammah Muqaddar domir. muqaddarah ala apa? Ya. Ala ya'il mahdzufah gitu ya. Oke, ya jadi kalau kita i'rabkan si taraqqau ini kita bikin. Nah, ini yang di sekelilingnya agak bersuara, tolong dimatikan mikrofonnya ya. Nah, jadi kalau taraqqau ini i'rabnya apa? Dia fi'lun madhin. Ini kelihatan nggak kalau saya bikin gini? Kelihatan, Ustaz. Ya. Oke, di rekamannya kelihatan oke ya. Tas sedikit deh. Nah, ya. Fi'lun madhin mabniyun ala ya mabni ala apa dia? Dhammah. Domah muqaddarah. Dhammah muqaddarah ala Kalau sukun, ala ya'il mahdzufah. Jadi iya yang dihapuskan. Kan tadi ada ya ditaruh kayu kan? Nah, ala ya'il mahdzufah gitu dia. Ya, mahdzufah. Ya. Wa asluhu ya kalau mau kita tambahkan wa asluhu ya taroqqayu ya biar kelihatan iya-nya di mana. Taroqqayu. Nah, ya taroqqayu. Oh, sebentar dia nggak kelihatan di sininya. Kita kecilkan dikit. Nah, ya. Wa asluhu taroqqayu. Kemudian fiilnya udah nih, fiil madhi mabniun ala dhammah muqaddarah ala ya'il mahdzufah wa asluhu taroqqayu. Ini wasluhu. Nah, fa'ilnya apa? Ya, wa fa'iluhu atau wal fa'ilu. Apa fa'ilnya di sini? Tunggu dulu. Apa fa'ilnya tadi? Domir mustatir. Dia mustatir atau baris? Hah? Damirnya itu mustatir, Ustaz. Yakin dia mustatir, bukan baris. Sepakat semuanya mustatir? Sepakat, Ustaz. Ya, Mustatir. mustatir. Baunya jadi domir, Ustaz. Nah, itu baunya jadi domirnya gimana dong? Kalau bau jadi fa'il. Jadi dia mustatir atau baris kalau gitu? Ah, iya, jadi di sini dia jadi yang Arabnya itu ya, kalau mustatir baru kita bikin wa fa'iluhu atau wal fa'ilu dhamir mustatirun. Tapi dia di sini bukan mustatir. Ya, mustatir itu ada di dhamir huwa biasanya. Ada di dhamir hiya gitu ya. Nah, itu mustatir tuh. Ya, atau ada di fi'il amar dhamir anta uktub. Nah, itu mustatir. Ya. Jadi bagi yang masih belum duduk nih, masalah domir. Domir itu ada dua ya. Ini saya jelaskan secara umum aja. Domir itu dua. Ada domir mustatir. Baris dulu ya. Ada domir baris. Ada domir mustatir ya. Hah? Ya, domir baris ini ada dua. Ada mutasil, ada munfasil. Kira-kira kebayang nggak? Atau kita bukakan dulu nih tabel tentang domir. Oke. Ya, tapi ya gini ya. Jadi memang kadang belajar bahasa Arab tuh apa ya? Ya, jadi loncat-loncat gitu kan. Karena kita belajar sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nih, kita bukakan ininya ya. Tentang domir itu di mana bukunya? Bukunya itu bagi yang punya ada buku materi seleksi Timur Tengah itu udah ada di sana. Nih, ya, bentar. Kok dia nggak mau dibuka nih?
Tunggu. Oke. Nah, nah, itu yang ngomong sama temannya matiin dulu tuh mikrofonnya. Kasihan yang lain nanti. Tunggu, domir itu di halaman berapa ya? Hal, maf'ul mutlak, istisna, isim maksur, tazkir, adat. Nih domir. Ya, kita langsung ke tabel konklusinya aja. Ini udah lengkap ya i'rabnya di sini. Ada yang i'rabnya apa namanya? eh ya, ada yang mahali, ya, ada yang macam-macam ya. Silakan dipelajari nanti atau tunggu kelas intensif kita nanti setelah lebaran. Nah, kita ingin lihatkan konklusi. Nah, ini dia nih tabel akhirnya. Oke. Nah, ini ya. Jadi bagi yang apa namanya kurang kelihatan dengan jelas, ini kita share dulu di grup ya. Ya barangkali ada yang kalau yang udah belajar anggap ini sebagai murajaah ya. Bagi yang belum belajar ya anggap ini sebagai ya informasi penting ya atau ilmu penting gitu ya. Karena gini, memahami teks itu kita harus duduk semua apa ya? Harus duduk ilmu-ilmu dasar tentang bahasa Arab ya. Di antara ilmu yang wajib sekali dipahami itu adalah ilmu tentang domir. Nah ya, jadi nggak apa nih kita masuk ke domir dulu ya, loncat-loncat nggak apa? Apa Ustaz? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke ya. Baik, domir itu ada dua ya. Ada domir baris namanya, ada domir mustatir. Baris itu bukan baris ya, tapi baris itu di sini artinya adalah yang tampak, terlihat ya atau jelas lah. Ya, lawan dari jelas itu tersembunyi. Ya, tersembunyi. Nah, itu domir. Ya, domir kata ganti ya. Nah, jadi domir baris ini ada dua. Ya, domir baris ini ada dua. Ada munfasil, ada yang muttasil. Yang munfasil apa artinya secara bahasa infasala, munfasil? Ada yang tahu? Terpisah. Berpisah. Ya, terpisah. Kalau mutasil, Bersambung. ya tersambung gitu ya. Nah, oke. Jadi yang munfasil ini dia ada dalam berapa mahal dan dua mahal dia. Ya, ada fi mahalli raf'i khasatan, ya ada yang mahallun nasbi khasatan. Ya, nggak ada yang munfasil ini fi mahalli jari itu nggak ada, ya. Ya, yang mahallu raf'i itu apa? Huwa huma hum, hiya huma huna, ya sampai akhir. Artinya kalau dia boleh fi mahalli raf'i, dia boleh jadi fa'il karena fa'il itu rafa. Ya, huwa yang mubtada ya. Nah, misalkan huwa Muhammadun misalkan atau huwa tabibun ya. Karena mubtada itu rafa ya. Nah, ada yang nasab ya, ada yang mahal nasab aja itu iyyaka, iyyahu sampai akhir ya. Baik, ini kita jelaskan secara ringkas saja. Kemudian ada yang mutasil, mutasil itu ada yang mahal raf'i khasatan ya. Dia ada ta fa'il, ya ada alif isnain, waw jamaah, nun niswah. Nah, ya ini yang tadi nih ya, waw jamaah itu yang tadi dia tuh. Ya, jadi waw jamaah itu dia dhamirun muttasilun gitu ya. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'i ya sebagai fa'ilun misalkan. Ada yang mustarak baina mahallayi an-nasbi wal jarri ya, dia bisa jar bisa nasab dan juga ada yang mustarak baina mahalli raf'i wan nasbi wal jarri yaitu dhamirna. Ya, itu yang dhamir bariz. Nah, adapun yang mustatir, ya mustatir ini ada yang wujuban, ada yang jawazan. Ya, wujuban ini mustatirnya wajib, yang nggak boleh muncul dia. Misalkan fi'il dhamir, fi'il amar ya, dhamir anta, uktub. Ya, jadi harus kita mengatakan uktub, nggak boleh kita mengatakan uktub anta. Jangan, ya. Atau fi'il mudhari' dhamir ana, adhabu, gitu kan? Atau fi'il mudhari' dhamir nahnu, nadhabu. Ya nggak boleh nadhabu nahnu, nggak boleh ya. Beda lagi kalau nahnu nadhabu ya. Kalau nahnu nadhabu maka nahnu yang di awal itu jadi mubtada bukan jadi fa'il ya. Nah, fi'il mudhari' dhamir anta sama fa'il dari fi'il ta'ajjub. Ya, ini wajib mustatir dia. Ya, misalkan ma ajmalas samaa ya. Nah, maka fa'ilnya mustatir di situ.
Ada punya jawazan itu dhamir huwa dan dhamir hiya ya. Oke, itu singkatnya tentang dhamir. Ya, ada yang mau ditanyakan tentang dhamir ini? Mohon Ustaz, mungkin bisakah sama bisa antum jelaskan terkait domir yang baris mutasil baris itu tersebut Ustaz? Terima kasih. Oh gitu. Oke, enggak apa nih, kita bahas dhamir dulu sebentar hari ini. Malam ini. Nah, Ustaz, Ustaz. Oke, ya berarti soalnya masalah domir ini bisa ya kita jelaskan sampai akhir ya. Mungkin pertemuan hari ini sama pertemuan besok kita jelaskan masalah domir dulu karena ini cukup panjang. Iya sih, karena ini pembelajarannya cukup sangat penting sekali ya. Gak apa, kita masuk dulu ke sini. Jadi ini ada domir ya, domir itu kata ganti. Ya, jadi domir itu adalah isim mabni yang menunjukkan kepada kata ganti. Ya, kata ganti orang. Ya, baik kata ganti orang pertama disebut dengan mutakalim. Ya, seperti ana. Ada kata ganti orang kedua mukhatab seperti anta. Ya, dia ada anta antum antum, antum antuna. Atau ada kata ganti orang ketiga seperti huwa. Ya, dia ada huwa hiya. Ya, huwa humahum hiya humahunna. Nah, domir tadi berdasarkan zuhurihi ya. Keterlihatannya dia dibagi menjadi dua bagian. Ada yang namanya domir terlihat, ya. Domir terlihat inilah yang disebut sebagai domir baris. Nah, nanti kalau ada yang apa namanya ingin melihat kembali pembelajaran kita ini, silakan nanti dilihat aja rekamannya ya. Oke, ini kita perbesar biar rekamannya lebih jelas. Nah, domir terlihat itu apa? Ya, ini adalah kata ganti yang tampak dalam penulisan dan terbagi lagi menjadi dua, seperti yang kita sampaikan tadi ya. Ada yang munfasil. Nah, kata ganti ini tertulis terpisah dengan kata lain dan bisa digunakan untuk memulai sebuah kalimat. Nah, kata ini bisa terletak dalam dua tempat. Ya, ada yang tadi mahal raf'i khassa, ya khusus untuk mahal rafa'. Ya disebut rofa maka dia apa namanya rofa ini adalah sebuah keadaan yang menuju atau menunjukkan untuk kata yang menempati kedudukan tertentu ya kedudukan yang rofa itu apa aja ada fa'il apa lagi ada yang tahu Ada isim. ya al asmaul marfuat ada fa'il diurutkan dulu fa'il naibul fa'il mubtada khobar Ada obat. ah isim kana ya khobar inna sama at-tawabiyah ya ini versi dari Ajrumiyah ya ada 7 buah nah jadi ya jadi khusus untuk maharofa ini dia bisa menjadi mubtada contohnya huwa mu'alimun nah bagaimana i'rabnya huwa ini nah masuk kita ke pembahasan tentang i'rab mahalli ya nah ini ada pembagiannya lagi nih i'rab ini. I'rab itu ada 3, ada i'rab zahiri, ada i'rab takdiri, ada i'rab mahalli. Ya. Nah, makanya sangat penting sekali ya untuk mempelajari sebenarnya buku ini. Ya. Nah, buku ini nih. Jadi di buku materi seleksi Timur Tengah ini kita udah dudukan semuanya ya. Masalah dhamir, masalah i'rab ini gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa, kita pelajari sesuai dengan yang ada di sini. Maka si huwa ini adalah yang ngobrol sama temannya dimatikan ya mikrofonnya. Baik. Huwa itu apa dia? Dia dhamir munfasil mabniun alal fathi karena dia fathah di sini fi mahalli raf'in mubtada karena dia sebagai mubtada ya maka mu'alim sebagai khobar. Nah, ada khusus untuk mahal nasab aja. Contohnya apa? Ya iyahu sampai akhir. Nah, contoh kalimatnya na'budu iyyaka ya. Maka iyyaka di sini adalah dhamir munfasil mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ul bih. Ya, ini yang munfasil ya. Nah, tadi pertanyaannya mutasil, kita langsung masuk ke mutasil. Nah, kata ganti ini
Ya, mutasil ditulis tersambung dengan kata lain dan tidak bisa digunakan untuk memulai kalimat. Namanya mutasil pasti dia nyambung dengan yang sebelumnya. Nah, ya contohnya nih, seperti ta, fa'il dan kaful khitab pada kalimat ini. Da'autuka ila baiti. Ya. Nah, da'autuka ila baiti. Kalau kita lihat di da'autuka ila baiti ini, ada berapa buah domir di sini kira-kira? Yang mutasil. Dua Ustaz. Dua. Tiga. Ada 3 buah domir. Pertama ada tu, ini yang pertama. Kemudian ada ka, ini yang kedua. Yang kedua ada ya mutakalim ini, ya sukun ini, baiti. Ya, betul ya, ada 3 kan? Betul Ustaz. Maka i'rabnya bagaimana? Ya, da'autuka. Da'aunya ini adalah fi'lun madin mabniun ala sukuni litisalihi bita'il fa'il. Jadi dia mabniun ala sukun. Kita lihat waw yang ini nih, ya, atau waw ini da'aunya itu. Ya, jadi melihat tanda mabni fi'il itu melihatnya adalah pada lamul fi'li. Ya, lamul fi'li itu artinya huruf terakhirnya, gitu ya. Taib, watta'u ta yang ada di sini ya dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi karena dia tu nih bacaannya kan. Watta'u itu namanya tu. Ya, jadi orang Arab tuh gitu. Ya, kalau domirnya itu satu buah huruf disebut dia nama lengkapnya itu ta'u gitu kan. Ya, jadi kalau misalkan dia lebih dari satu buah huruf, misalkan huwa ya sebut aja langsung huwa. Ya, huwa. Ya, wa huwa bisa dikurung gitu ya. Wa huwa adalah apa gitu, mubtada gitu misalkan. Nah, tapi sini wa ta'u itu merujuk kepada tu ini. Dhamirun muttasil mabniun ala dhammi, dia dhammah fi mahalli raf'in fa'il karena dia fa'il dari kata da'au, saya mengundang gitu kan. Nah, wal kafu ya kafunya dhamirun muttasil mabniun al fathi karena dia fathah di sini ka fi mahalli nasbin maf'ul bih gitu ya. Nah, maf'ul bih dia tuh ya. Mahal nasbin ya, fi mahal nasbin maf'ul bih. Nah, ya-nya belum dibuat di sini nih. Ya-nya apa kira-kira nih? Ana. Ah, Domir wal ana. wal ya'u Wal ya'u do- ismun dhamirun domirun ana. muttasilun Diri ana. Di ah, takdir. ya muttasilun mabniun Di takdir. mabniun ala sukun terus Takdiri ana. fi mahalli jarrin Mohon di jadin wahuwa mudhafun. wahuwa mudafun ilaih. Ya, jadi dia adalah mudhaf ilaih ya. Oke, ya jadi mudhafnya di mana? Mudhafnya di yang nempel ini tempat nempelnya dia nih. Jadi baitinya ini mudhaf gitu kan. Ya. Iya mutakalim ini sebagai mudhaf ilaih nempel dia nih. Ya. Oke. Kita balik lagi ya. Ini baru menjelaskan sebenarnya tentang mutasilnya aja ya. Nah, yang kata ganti yang mutasil ini terletak pada 3 mahal. Pertama, khusus untuk tempat atau mahal raf'i khasatan aja. Apa aja? Yang pertama adalah ta'ul fa'il. Ya, seperti kharajta tumatum, kharajti tumatunna tu gitu ya. Nah, maka kharajta ini ya dia adalah fi'il madhi mabniun fi'lun madhin mabniun ala sukun litisali bi ta'il fa'il. Nah, baru sebutkan watta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, jadi dia mahal rafa' dia nih sebagai fa'il gitu ya. Nah, sama aja tuh ya dengan tumatum ti tumatuna, ganti aja ya. Kemudian yang ke ma'rafa yang kedua aliful itsnain baik pada fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Kharaja
Ya, kharajata yakhrujani. Nah, di sini dia fi'il madhi mabniun al fathi liittisali bi alifil itsnain. Ya, wal alifu dhamirun muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian ada waw jamaah yang kita pelajari tadi. Baik waw jamaah itu ada pada fi'il madhi ataupun waw jamaah itu ada pada fi'il mudhari'. Gitu ya, ataupun ada pada fi'il amar juga ada waw jamaah. Ukhruju. Nah, itu ada waw jamaah juga di situ. Ya, pokoknya waw jamaah. Ya, ini i'rabnya. Fil madhi mabni ala dhamir ittisali bi wawil jamaah, ya wal waw dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Kemudian yang dal ya, ada nun niswah, ini juga mabni dia. Langsung kita ambil yang nunnya aja. Wa nunu dhamirun muttasil mabni al fathi fi mahali raf'in fa'il. Ya, kita percepat ya. Ada ya mukhatabah sama aja i'rabnya. Nah, itu yang mahali raf'i tadi ya. Ada yang mahali an-nasbi wal jarri. Contohnya dia mutakalim. Ya mutakalim ini dia bisa menjadi mudhaf ilaih yang dia fi mahali jarrin dan dia bisa sebagai maf'ul bih kalau ya dia bisa fi mahali nasbin kalau dia maf'ul bih. Contohnya, allamani ustadzi. Allama ini apa? Fi'il. Betul? Betul Ustaz. Ya, gimana? Yang lain gimana nih? Bisa nyambung gak nih? Betul Iya, Ustaz. Ya, oke. Ya, ini afwan ya kita agak kecepatan ya. Karena kita harus menyelesaikan ini. Nah, kemudian fa'ilnya mana si alamani ini? Nih, ya ya. Ya, dari mutasil. Ya. Kalau ustazu ya. Ah, Ustaz. makanya ya. Jadi untuk bisa menerjemahkan ini atau untuk bisa mengi'rabkan ini kita harus tahu dulu apa namanya artinya. Artinya apa kira-kira? Mengajarkan saya. Mengajarkan kepada saya. Ustaz mengajarkan saya. Oke. Saya bahasa Arab. Arabia. Oke, jadi ustadz saya kan gitu ya. Saya Ya, mengajarkan saya orang Arab. orang Arab juga. mengajarkan saya Orang al-Arabiyah, ya bahasa Arab. Arab. Nah, ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ini kan subjek, betul ustadz saya subjek. Betul. Mengajarkan ini predikat, gitu kan, kata kerjanya. Ya, mengajarkan saya ini objek, ya. Nah, bahasa Arab, ya, berarti ini objek yang kedua gitu kan, O2 ya. Nah, oke. Jadi kalau gitu, mana yang fa'il di sini? Di allama ini mana fa'ilnya? Ustazi. Iya, ustazi gitu kan. Ini fa'il pasti nih. Ya, maf'ul bihnya mana? Robi. Hah? Bi. Ya mutakallim yang pertama nih. Ini maf'ul bih. Ya, kita tarik ke sini. Ya, ini maf'ul bih 1. Maf'ul bih awal. Ya. Dan Arabiyah ini menjadi apa? Maf'ul bih? Maf'ul bih asani. Ya, maf'ul bih sanin ya. Oke. Kita lihat alama. Ya, alama ini fil madhi mabniun al fathi wa nunul wiqayah harfun mabniun la mahalla lahu min i'rab. Jadi ni ini huruf ini ya, apa namanya? Nun wiqayah ini huruf mabni. Oke ya. Nanti Ustaz kirimkan ke grup juga tentang apa namanya? Waktu itu pernah bikin tentang nun wiqayah. Nah, nanti Ustaz kirim ke grup ya tentang nun wiqayah ini ya. Apa Ustaz nun wiqayah itu apa Ustaz? Ya, itu. Ya, nun wiqayah itu nanti Ustaz kirimkan videonya ke grup. Itu pernah Ustaz sampaikan. Ya, ini nun wiqayah ini intinya wiqayah itu artinya menjaga. Ya, jadi menjaga apa namanya? Menjaga kata sebelumnya agar tidak terpengaruh dengan ya sukun. Ya, itu sederhananya gitu. Nanti kita kasih videonya waktu itu pernah Ustaz bikin ya.
Oke, dan wal ya'u dan ya ini adalah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Ya, jadi ya-nya ini ya ya yang ada di allamani ini dia sebagai maf'ul bih dia nih, allamani. Ya. Nah, adapun ustadzi, oke, sebelum kita buka, ustadzi ini kan fa'il. Apa tanda rofaknya di sini? Eh, Apa tanda rofaknya? iya Ustaz. Iya, Tanda rofa itu cuma dhammah, waw, alif, nun, nggak ada ya di situ. muqaddar. Muqaddar. Muqaddar di Iya, mana dia? Hmm, wah, apa marfuun bil bil kasri. Harusnya, harusnya dhammahnya itu di mana? Harusnya. Hah? Harusnya yang berharokat dhammah itu di mana? Di kata di huruf apa? Iya. Iya, di huruf ya apa huruf zal? Zal. Harusnya di huruf zal. Ya. Karena iya ini dia udah domir sendiri ya. Oke, kita buka deh. Nah, ini i'rabnya Ustazi ya. Dia fa'ilun marfu'un, oke, dia fa'il ya, marfu' wa alamatu raf'i dhammah. Ya, dhammahnya muqaddarah karena nggak kelihatan kan ini Ustazi nih, nggak kelihatan kan? Nah, muqaddarahnya di mana? Ala ma qabla ya'il mutakalim ya. Sebelum yang mutakalim. Haji harusnya itu bacanya ustazui. Harusnya ya. Nah, tapi seperti biasa karena di sini ada ya sukun ini mewajibkan huruf setelah sebelumnya itu kasroh. Maka nggak mungkin muncul domah di sini. Ya, maka domahnya tidak sanggup ya kalah si domah ini karena ada ya sukun maka berubah menjadi ustazi. Itulah yang disebut dengan domah muqaddarah. Jadi muqaddarah itu artinya yang diperkirakan. Ya, jadi domah yang diperkirakan berada di huruf sebelum ya mutakalim yaitu di sini huruf zal. Ya, melarang dari munculnya si domah ini adalah sibuknya mahal dengan harokat munasabah. Ya, jadi ada dalam bahasa Arab itu namanya harokatul munasabah. Ya, harokatul munasabah ini ya dia adalah harokat itu kan ada tiga. Ya, ada fathah, ada kasroh, sama ada dhammah gitu kan. Nah, jadi kalau fathah ini menghendaki setelahnya adalah huruf alif. Kalau kasroh maka dia setelahnya huruf ya sukun. Ya, kalau dhammah dia harus setelahnya harus waw sukun. Wow. Nah, ini yang disebut dengan harokatul munasabah. Ya, jadi biar ini, jadi mirip konsepnya dengan huruf mat sebenarnya. Ya, huruf mat itu kan kalau ada fathah sebelumnya, ada alif sebelumnya fathah gitu kan. Nah, ini alif nih. Sebelumnya ada fathah. Ya sukun sebelumnya ada kasroh ya. Oke. Wal ya'u dhamirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Ya, iya-nya di sini adalah dhamir mabni ala sukun fi mahalli jarin sebagai mudhaf ilaih. Oke, gimana? Kira-kira sampai di sini terasa cukup panas malam ini atau aman-aman aja? Ya, yang lain gimana? Ustadz, em, belajar domir ini memang apa ya? Kalau ingin betul-betul paham, nggak bisa hanya sekali dua kali aja. Jadi ini kita butuh latihan berkali-kali hingga paham. Oh, ini domirnya mutasil. Mutasilnya itu dia fi mahali rof'in. Dia mahali rof'in misalkan gara-gara apa, ini apa gitu kan. Nah ya, karena kalau apa namanya, em, ini kan kita udah sejam nih ya, sejam lah, sejam lebih dikit gitu ya. Nah, kalau kita paksakan lebih jauh,
Besok telat sahurnya nih. Enggak lah ya, mudah-mudahan ya. Nah, gitu ya. Jadi kayaknya malam ini sampai di sini dulu nih untuk pembahasan ini ya. Mudah-mudahan hari Jumat besok, ini tanggal 22 ya. Eh untuk Jumat besok dan tanggal 29, Ustadz konfirmasi lagi nanti ya apakah Ustadz bisa atau enggak. Karena ada kemungkinan tanggal 22 itu Ustadz agak ada keperluan ke bandara, sama tanggal 29 ya ke bandara juga. Jadi kalau memang 22 dan 29 ini Ustadz belum bisa, ya berarti nanti kita lanjutkan di masa mau belajar pas Lebaran tanggal 5. Itu itu tadi kode. Hah, ya udah. Nanti aja berarti ya habis Enggak diganti dengan ini. Itu digan jamak kotor tadi. jamak kosor. Disingkat Lanjut dong aja Ustaz. belajarnya. Ganti 1 jam. Nah, masalahnya Tambah gini, 1 jam lagi. Ustadz itu hampir tiap malam itu ngajar. Iya. Jadi tiap malam itu habis taraweh itu hampir semuanya ngajar. Ya, jadi ada kelas yang Ustadz ajarkan dari sekarang 2000 berapa nih? 24 ya. Jadi dari tahun 2027 itu, nah ini misalkan Ustadz ngajar kelasnya bapak-bapak sebenarnya, orang-orang kantoran. Nah, jadi beliau-beliau itu membahas kitab ini. Oh, nggak kelihatan kekecilan ya? Oke, tunggu deh, bentar-bentar. Ini kita berhenti